Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat semuanya, pada kali ini saya akan menyampaikan di surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid ini surah ke-57 ya, yang artinya adalah besi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bidatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi. Fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya, yuk kita belajar dari makna surah Al-Hadid ini, yang artinya adalah besi ya. Ini termasuk ke surah Madaniyah, yaitu satu surah yang turunnya itu di kota Madinah ya. Terdiri dari 29 ayat ya sahabatku semuanya, yang artinya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lahul mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya sahabatku semuanya, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi
dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di ayat kelimanya, lahul mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fi laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum raufur rahim. Yang artinya adalah Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Selanjutnya sahabatku semuanya di ayat 10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan, maka mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, di sini sudah jelas ya sahabatku semuanya, bahwa langit dan bumi itu bertasbih semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa yang ada di langit, jadi di langit itu ada kehidupan ya sahabatku semuanya. Apa saja kehidupan di langit ya, tentunya hanya Allah yang Maha tahu ya, karena Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Bertasbih kepada Allah, Dialah yang Maha perkasa, Maha bijaksana ya. Miliknya lah kerajaan. Jadi di langit itu sudah ada kerajaan ya. Di langit ada kerajaan, dan di bumi sama ya. Di bumi juga ada kerajaan ya sahabatku semuanya. Dia menghidupkan dan mematikan.
Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah, sahabatku ya. Dan mematikan. Suatu saat kita semuanya akan mati, sahabatku semuanya ya. Itu hanya Allah ya yang berkuasa menghidupkan dan mematikan di setiap makhluk-makhluknya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu, sahabatku semuanya, sangat kuasa sekali atas segala sesuatu ya. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu zahir kita, batin kita ya. Batin kita Allah tahu, sahabatku semuanya. Jangan sampai Allah tidak tahu, Allah tahu. Allah tahu apa yang lagi kita rasakan ya. Zahir batin kita Allah itu maha tahu, sahabatku semuanya ya. Selanjutnya sahabatku, dialah yang menciptakan langit. Nah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas ars ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kita itu tidak sendiri. Kalau kita lagi sendiri di rumah, berarti kita itu tidak sendiri, sahabatku. Ada Allah yang selalu mengawasi kita ya. Ya, ada Allah yang selalu mengawasi apa yang kita kerjakan ya, sahabatku semuanya ya. Nah itu ya. Jadi miliknya ya, miliknya lah ya, semua yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Dan Allah juga maha tahu segala isi hati ya. Terus sahabatku, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi Allah tahu hati kita ya. Mau ngomong apa hati kita, atau lagi kenapa hati kita, Allah maha tahu, sahabatku semuanya ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, di ayat 7-nya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar ya. Jadi ketika kita berinfak ya di jalan Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, di ayat 8, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin ya. Selanjutnya di ayat 9, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah maha penyantun, maha penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan, maka mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya, yaitu berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia ya. Nah itu sahabatku semuanya ya. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita dihidupkan oleh Allah, suatu saat akan dimatikan ya. Terus siapa sih yang menjamin rezeki kita itu adalah siapa? Allah ya. Langit bumi punya Allah ya. Harta yang dititipkan punya Allah. Nah, kenapa kita merasa memiliki semuanya itu punya kita? Tidak ya, padahal itu semuanya hanya titipan. Ada kalanya diambil, ada kalanya dikasih. Dan apakah kita amanat dengan harta yang dititipkan oleh Allah? Apakah kita membelanjakan di jalan Allah atau bukan di jalan Allah? Dan Allah Maha tahu ya apa yang kita kerjakan ya sahabatku semuanya ya. Yuk sahabatku semuanya ya, kita belajar beristighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Jadi perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah sahabatku semuanya, kenapa kadang-kadang ya pikiran kita itu pusing sahabatku semuanya? Kenapa? Karena yang dipikirkan itu bukan penciptaan Allah, tetapi kita memikirkan duniawi ya. Tidak punya uang, pusing dipikirin besok gimana, padahal besok itu Allah yang menanggung rezeki kita. Tapi kita merasa kita yang mencari rezeki, tetapi rezeki itu sudah ditakar sama Allah ya. Rezeki kita segini dan cara menjemputnya begini, itu semuanya sudah aturannya ya, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz ya sebelum kita masuk ke dunia ini ya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Yuk sahabatku semuanya, kembalilah kepada jalan yang Allah ridhoi, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Yuk bersihkan hati kita semuanya dari zub, sombong, takabur, unek-unek, dendam, benci, kesal yang mengakibatkan diri kita sendiri yang menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke kah? Oke ya semuanya ya. Yuk kita baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat hati yang berpenyakit. Yuk perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat untuk hati-hati yang berpenyakit. Dan Al-Quran juga adalah obat untuk zohir batin kita ya. Karena ini adalah kalamullah, ini adalah surat cinta dari Allah yang kita itu tidak mau membacanya dan tidak mau menoleh Al-Quran. Al-Quran itu disimpan di atas, tidak pernah dibaca. Itu yang mengakibatkan sahabatku semuanya, banyak orang yang stres. Karena apa? Karena terus saja memikirkan duniawi yang sangat fana ini, tidak mau membuka ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal kalau kita mau membaca Al-Quran, mau mentababurkan ya, atau tadabur Quran ya sahabatku, atau juga mengkaji isi Al-Quran, itu semuanya sahabatku ya akan tenang si hati kita. Nah, kenapa kita tidak tenang? Karena pikiran hati kita mikirin sesuatu yang tidak harus kita pikirin. Kita dipikirin yang jadinya sakitlah kepala kita ya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Oke sahabatku ya, terima kasih sudah menyimak channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya.
Jangan lupa sahabatku semuanya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.